Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Belanja Mobil Channel. Nah, hari ini gue akan membahas lagi Nissan Elgrand lagi, karena memang Nissan Elgrand sendiri untuk harga sebenarnya sudah cukup oke, John, untuk dilirik, karena dia sudah termasuk harga yang ramah di kantong ya. Jadi kalau kalian nyari Alphard 2014 harganya masih di bawah 500 jutaan, yang ini masih sekitar 400 juta. Di bawah 400 juta dikit bahkan kalau kalian mau ambil kredit. Nah, apa sih mobil ini, John? Nissan Elgrand 2.5 Highway Star tahun 2014. Oke, di sebelah kiri gue nih punya 2013, tapi yang akan kita review ini tahun 2014, John. Kalian bisa notice gak perbedaannya apa? Oke, jadi perbedaannya yang paling signifikan adalah di grill dan di lampu. Kalian bisa lihat, ini lampunya lebih modern, dia ada sedikit minor change ya. Jadi mungkin minor change-nya sendiri seperti Alphard dari 2011 ke 2012. Tapi ini dia perubahannya dari 2013 ke 2014. Lalu untuk pajaknya sendiri bulan 9 panjang, plat nomornya juga cakep 125. Artinya angkanya naik terus. Jadi kalau kalian percaya nomor yang bagus ya, kalau nomor apa, John? Ya enggak lah, ya jenis lah. Oke, jadi gitu aja. Nah, untuk Elgrand sendiri, gue akan meyakinkan kalian kenapa kalian harus membeli Elgrand dan apa kekurangan dari mobil ini. Jadi jangan takut, kalian kalau nonton review gue itu gue pasti jelasin mobil ini enaknya apa, nggak enaknya apa, John. Dia punya pintu udah sliding, elektrik, oke lah ya. Serena juga udah ada, gitu, John. Lu pasti bakal komen gitu, John. Nah, untuk interiornya sendiri, nah, kekurangan dari Elgrand, dia belum elektrik seperti Alphard yang PS, pilot seat. Jadi cukup agak, ya masa sih mobil nggak elektrik ya. Tetapi kelebihannya kalau mobil ini sudah ada umurnya, ketika kalian joknya manual lebih gampang. Kalau amit-amit itu jauh dari kata rusak elektriknya. Lalu yang kedua, John, apa sih yang bagus, John, dari Elgrand? Driving position. Karena sebenarnya driving positionnya sendiri itu lebih nyaman daripada Alphard, tetapi yang memang kalahnya dia yang tipe 2.5 itu belum electric seat ininya, John, masih timba ya. Nah, lalu untuk versi sebelumnya yang non facelift itu dia warna panelnya itu warnanya rosewood, sedangkan yang ini sudah hitam seperti dimana pada dasarnya Alphard facelift. Nah, ini kita coba nyalain. Kilometernya baru 40 ribuan, cukup oke. Lalu kameranya hebat, sudah 360 ya. Nih, Om Dim kasih lihat, bisa? Bisa. Nah ya, tuh kameranya udah 360. Jadi memang sebenarnya kalau mobil masih berbasis CPU Jepang yang lengkap, itu rata-rata kameranya sudah 360, John. Karena memang di sana itu kebanyakan yang bawa itu bukan supir, rata-rata ibu-ibu. Jadi memang mereka itu nyarinya mobil yang kameranya sudah 360. Apalagi kan mobil begini nih, parkirnya rada susah di jalanan Jepang sempit. Nah, lalu untuk belakangnya sendiri, garnisnya beda sama yang non facelift. Itu yang non facelift itu ininya semua merah, tapi ini semuanya udah putih, lalu merahnya di dalam aja. Nah, kekurangan dari yang tipe 2.5 ini, bagasinya belum ada power back door. Itu aja sih. Nah, cuman kalau misalkan ground clearance ininya gue udah bahas dari video yang sebelumnya ya. Ini koper gede, muat, oke. Lalu untuk jok, kalau yang 3.5 itu sudah elektrik, untuk majunya ini masih manual. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Nah, namun dia punya ini nggak kayak Alphard. Jadi kalau Alphard itu dia modelnya masih remote, hordengnya itu hordeng manual. Kalau ini dia namanya blindfold ya. Tuh kayak gitu tuh, John. Dimana ini tuh sebenarnya lebih ringkas. Kalau lu nggak perlu, lu tinggal turun ke bawah. Kalau lu perlu, tinggal naikin ke atas. Jadi lebih privacy lah. Cuman kalau gue bilang lebih privacy hordeng, karena hordeng itu kan tutup banget. Kalau misalkan bini lu lagi ngasihin anak lo atau mungkin lebih private ya, John ya. Enggak lah, bercanda, John. Untuk kabin sebenarnya cukup lega dibandingkan Alphard. Karena kalau misalkan kalian punya orang tua, ini akan lebih mudah, John. Karena ketika misalkan gini nih, ini lu mau naik tinggal set. Nah, dan memang sebenarnya posisi ininya tuh lebih pendek daripada si Alphard.
Jadi kalau kalian bawa orang tua yang udah susah naiknya, lebih gampang untuk naik ke dalam mobilnya gitu. Nah, lalu yang kedua, dimana Elgrand itu punya dua sunroof dengan elektrik, dimana Alphard tidak punya sunroof depan yang bisa elektrik dibuka, dia cuma bisa moonroof, ceklek manual, even Alphard yang baru. Nah, ini salah satu kelebihannya si Elgrand sendiri, karena memang orang Indonesia itu suka banget yang namanya sunroof. Jadi cocok deh buat kalian. Nah, perlu gue tekankan lagi, kalau kalian merawat Elgrand itu jangan cari yang busuk, karena kalau yang busuk kalian cuma nyebokin, spare partnya mahal. Kalau kalian beli di belanja mobil nih, rata-rata mobilnya bergaransi. Sudah gitu John, lo tinggal pakai aja. Jadi memang mereka kasih semboyan, lo beli mobil di sini tinggal pakai, nggak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi walaupun memang spare part Elgrand yang konon katanya mahal, lo tidak perlu worry kalau beli di belanja mobil. Semuanya udah dirawat dengan baik, jadi ya cukup oke lah. Untuk kilometer 40.000 memang susah ya dicari ya, karena namanya mobil ini nyari Elgrand aja di jalan belum tentu lo ketemu sekali sehari. Apalagi lo nyari yang kilometer 40.000 John. Hampir susah deh nyarinya deh. Jadi balik lagi, kalau kalian head to head ini sama Alphard Vellfire, ya Alphard Vellfire memiliki kelebihan, mereka mobil yang mainstream, ada banyak orang punya, jadi mungkin orang akan lebih notice lo. Tapi ketika lo punya Elgrand, berarti lo memang orang yang mengerti mobil. Mobil ini memang speknya bagus, udah gitu build quality-nya juga bagus. Jadi Nissan ini hanya segelintir orang yang memang ngerti bahwa mobil ini bagus. Jadi ya perlu ditekankan, kalau kalian memang pingin nyari family car yang harga 400 juta, ini boleh menjadi consideration lo daripada lo beli Alphard Vellfire. Kalau memang lo orangnya malas mainstream, malas ketemu sama tetangga yang sama kan, Elgrand boleh jadi pilihan John. Tapi Om Dimas sendiri sebenarnya lebih cocok lihat mobil Elgrand apa Alphard Vellfire? Kalau di tahunnya mungkin ini tahun 2014 kan? Iya. Pilih ini. Karena memang modelnya sebenarnya gagah gitu ya. Iya. Jadi kalau Alphard Vellfire kan memang zaman dulu kan banyak. Jadi, nah yang satu lagi yang mungkin kalian perlu tekankan, Alphard dijadikan taksi di Jakarta ya. Nah, itu yang sebenarnya agak berat John. Tapi Elgrand nggak mungkin dijadiin taksi. Kenapa? Karena memang ini mobil dulu barunya mahal sekali dan mereka tidak memberikan diskon sama sekali. Jadi ya pokoknya intinya mobil kalian tidak bisa dibilang mobil taksi. Even Mercy aja dulu dibilangnya mobil taksi kan Om? Iya. Iya, itulah. Jadi makanya setiap mobil tuh punya kekurangan dan kelebihan yang tidak bisa disamakan, karena memang sebenarnya ya lo beli mobil sesuai dengan selera sih. Sama juga kayak lo pilih jodoh. Kadang-kadang menurut lo cantik, menurut orang lain nggak cantik. Jadi ya semua tergantung kemampuan dan kapasitas lo. Kalau memang lo bukan cuman mampu ya, kalian mungkin lebih mampu beli ini, tapi ternyata dengan kalian membeli yang tahun 2013, finansial kalian tidak terganggu, maka beli yang tahun 2013. Jangan memaksakan beli tahun 2014. Apapun mobil yang akan kalian pilih, pilihlah sesuai kemampuan kalian. Jadi memang kalian akan lebih nyaman makainya. Jadi ya di belanja mobil ini ada ratusan mobil, kalian bisa sesuaiin aja. Kalau misalkan kalian mau kredit bisa, kalian ngobrol sama sales kita. Kalian ngobrol aja, bro aku punya duit 20 juta, pingin yang cicilan 3 juta, mobil apa yang kira-kira nyaman. Mereka akan kasih kalian pilihan banyak sekali, jadi kalian gak usah takut, tinggal pilih saja apa yang mau kalian pilih. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe Belanja Mobil. Thank you Johnny my friend, bye bye.